Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai XRP. Jadi XRP hari ini diperdagangkan mengalami penurunan sebesar 0,84% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di angka 1,59 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari XRP, kita lihat hari ini ada di angka 97,15 miliar US dollar, menempati peringkat kelima di Coin Market Cap. Untuk volume 24 jam dari XRP, ini ada di angka 4,1 miliar US dollar, mengalami penurunan 2,96%, teman-teman. Kemudian untuk supply total 100 miliar dan supply yang beredar, ini ada di angka 60,85 miliar XRP. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat untuk harga tertinggi sepanjang masa, teman-teman. Jadi 8 tahun yang lalu, tepatnya 4 Januari 2018, XRP ini sempat menembus harga 3,84, teman-teman. 3,84 US dollar. Jadi kalau kita melihat harga hari ini 1,59, berarti sedang diskon 58% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa, teman-teman. Kemudian kita akan update beberapa informasi terbaru dari XRP, teman-teman, terutama dalam hal perkembangan ekosistemnya. Jadi Ripple, kemudian Billiton Diamond dan Control Alt itu telah melakukan tokenisasi lebih dari 280 juta US dollar berlian bersertifikat dari Uni Arab Emirat di XRP Ledger, teman-teman. Jadi inisiatif ini bertujuan untuk mencatat asal-usul, kualitas, dan riwayat kepemilikan berlian secara digital di blockchain, sehingga akan mempermudah proses penyelesaian transaksi dan operasional, teman-teman. Jadi tokenisasi ini menggunakan sistem penyimpanan perusahaan Ripple dan infrastruktur XRP Ledger yang cepat serta biaya rendah. Jadi tahap berikutnya termasuk perdagangan di pasar sekunder, ini masih menunggu persetujuan dari Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) dari Dubai, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Ini kita lihat bahwa ini merupakan kabar positif untuk XRP karena menunjukkan penggunaan nyata untuk aset bernilai sangat tinggi, teman-teman. Dan ini berpotensi meningkatkan volume transaksi dan adopsi institusional XRP Ledger. Namun persetujuan regulasi untuk perdagangan sekunder masih menjadi tantangan utama. Kemudian kita membahas tentang lisensi Uni Eropa. Jadi Ripple berhasil mendapatkan lisensi penuh Electronic Money Institution (EMI) di Luxembourg, teman-teman. Ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan layanan blockchain yang sesuai dengan regulasi di seluruh Eropa. Kemudian pada saat yang sama, Ripple disebutkan dalam berkas Epstein yang baru dirilis dengan email dari co-founder Blockstream, Austin Hill, yang menyebutkan bahwa Ripple dan Stellar ini buruk untuk ekosistem, teman-teman. CTO Ripple David Schwartz menanggapi bahwa ini baru puncak gunung es yang sangat besar, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya kalau kita lihat di sini bahwa berita ini membawa dampak campuran bagi XRP. Lisensi EMI adalah kabar baik karena memperkuat posisi Ripple di Eropa dan memberikan kejelasan regulasi. Namun keterkaitan dengan Epstein itu akan menimbulkan resiko reputasi dan bisa memicu pengawasan regulasi lebih ketat
meskipun tidak ada bukti langsung hubungan antara Ripple dengan Epstein, teman-teman. Jadi ini adalah beberapa informasi terbaru perkembangan ekosistem dari XRP, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat trennya, teman-teman. Jadi secara tren jangka pendek, kita lihat untuk XRP, ini masih tren penurunan. Ini kita lihat di time frame hari. Jadi secara jangka pendek masih tren penurunan karena kita melihat harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Walaupun kita lihat di sini untuk stokastik mulai ada tanda-tanda pembalikan arah, jadi kita terjadi golden cross, garis biru memotong garis kuning ke atas, tetapi kita lihat harga masih belum mampu menembus EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, teman-teman. Sehingga secara jangka pendek trennya masih tren penurunan. Kemudian secara jangka panjang ini juga trennya masih tren penurunan karena harga ini masih berada di bawah EMA 200 hari, teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan garis kuning ini adalah garis moving average EMA 200, teman-teman. Jadi ini harga rata-rata, pergerakan harga rata-rata 200 hari. Ini harga hari ini masih berada di bawah EMA 200, sehingga secara jangka panjang tren dari XRP ini trennya masih tren penurunan, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat analisis teknikal, teman-teman, dari TradingView. Jadi di market Binance hari ini XRP mengalami kenaikan tipis 1,13% di perdagangan di angka 1,15971 USDT, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat untuk technical analisisnya di time frame hari. Indikator moving average ini untuk indikator-indikator yang masuk dalam kategori moving average, ini sinyalnya rata-rata sell, teman-teman. Jadi kita lihat ini penjualan yang sangat kuat, strong sell. Namun kalau kita lihat di osilator terjadi kontradiksi. Di osilator sinyalnya malah sinyal pembelian, teman-teman. Namun kalau kita gabungkan osilator, kita gabungkan dengan moving average hari ini, kesimpulannya sinyalnya adalah sinyal sell atau penjualan untuk XRP, teman-teman. Karena 17 indikator menunjukkan sinyal penjualan, sementara hanya 5 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian. Jadi 14 indikator sinyal jual, 7 indikator sinyal netral, dan hanya 5 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian. Sehingga sinyal hari ini adalah sinyal sell, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.